apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Ini mah gak usah dianggap serius kali. Kalau dianggap serius, ini konsekuensinya fatal. Ini sama aja sedang menego kedaulatan rakyat. Dan konyolnya lagi, Prabowo membandingkan dengan Malaysia, Singapura, India. Lah mereka itu parlementer, sedangkan kita presidensial. Kalau emang serius mau begitu, ya udah, ya oke-oke aja. Tapi presiden juga dipilih DPR. Kalau mau serius jangan setengah-setengah. Yang dulu susah bunyi, yang sekarang asal bunyi. Hai. Mulai keluar ide-ide gila. Satu ide gilanya sih yang namanya Pak Bahlil. Kedua, ide Om Wowo. Kalau pemimpin-pemimpin daerah itu harus dipilih oleh DPRD. Jadi nggak perlu kita mengeluarkan biaya besar dan sebagainya. Ini artinya litelitas kita ya kembali ke zaman Soeharto dulu dong. Percuma dong kalau kita ngeluarin biaya untuk pilkada itu, untuk pilkada ini. Harus diunjuk oleh yang namanya DPRD. Nggak perlu perwakilan rakyat. Untuk apa tegakkan demokrasi, undang-undang, dan sebagainya? Kalau memang statement-statement mereka itu mengeluarkan yang namanya perwakilan daerah itu harus dipilih oleh DPRD. Pemimpin-pemimpin daerah itu harus dipilih oleh DPRD. Tidak membutuhkan masyarakat, tidak membutuhkan rakyat. Bikinlah negara sendiri deh di Konoha sana. Ya, kalau yang namanya pemimpin-pemimpin daerah itu harus diunjuk yang oleh penguasa. Maunya begitu kan? Keluar statement ini kalian mau tahu nggak? Gara-gara Ridwan Kamil di DKI Jakarta itu kalah. Karena Jateng yang diunjuk mereka menang, Jatim yang diunjuk mereka menang, Medan yang diunjuk mereka menang. Begitu kan? Pak, kami nggak mau rakyat Indonesia ini ya terlahir kembali otoriternya Orba lalu. Kesengsaraan rakyat itu banyak. Yang namanya hak-hak negara itu dijadikan hak pribadi. Contoh, dulu ada pabrik tepung dijadikan milik pribadi. Pabrik gula diambil dijadikan milik pribadi. Banyak sekali. Jadi Indonesia rakyatnya nggak boleh menggugat apa-apa gitu kan. Sementara yang di mana ada tol, di situ ada pengusaha, ada usaha anak Orba. Tol Cikampek misalnya, di sana kan ada yang namanya pabrik-pabrik milik yang namanya anak-anak Orba. Di jalan tol Tangerang, jalan tol atas nama anak penguasa, karena di sana juga ada usaha si anak Orba juga, ya kan. Nah, sementara rakyat nggak boleh kritik apa-apa, tegakkan pasal, apalagi di media sosial, ya, dengan pasal mereka undang-undang ITE, ujaran kebencian dan sebagainya. Nah, tentang munculnya yang namanya ide-ide mereka ini udah mulai berdatangan. Saya tanya, mahasiswa, terutama kalian udah sadar belum kalau negara kita ini mendekati hancur? Kita mau lagi gulingkan penguasa seperti 98 lalu, bertumpahan darah? Mau lagi kayak begitu? Tembak dor-doran kayak 98 lagi rakyat kita?
Seperti itu. Atau ada yang misalnya pendakwa komentar seperti yang Talang Sari, Lampung, itu pendai-pendainya hilang. Gitu mau lagi yang seperti itu kalian. Terus pilkada-pilkada ini pemimpin-pemimpin daerah itu harus diunjuk lah berdasarkan pemimpin daerah, Dewan Perwakilan Daerah, ya kan? Nah, untuk pemimpin daerahnya, kayak yang waktu itu, ya kan, siapa yang akan jadi menteri itu diunjuk oleh ayahnya sendiri, ya tak? Seperti misalnya Menteri Sosial, Taman Mini itu harusnya milik negara diambil. Giliran rakyat Indonesia untuk mengembalikan harta-harta negara itu dikembalikan lagi Indonesia, perang, Kejagung kita dibakar. Usut yang namanya hak-hak yang namanya rakyat ini yang di Jawa daerah Pulau Jawa itu dibakar pula, Kejaksaan Agung, kemudian hakimnya ditembak, ya kan begitu kan maunya kan? Duh, semakin kelihatan keserakaannya kayaknya deh. Indonesia nggak bakal bisa bunyi-bunyi lagi. Mana yang mau komen? Mana yang mau komen? Komen aja situ. Itu nyata loh. Ya itu nyata. Yang namanya ya isi dari ulang tahun pidato ulang tahunnya Golkar, salah satunya Bahlil mengucapkan ya seperti itu. Kenapa? Rakyat Indonesia kan dibantai habis lagi dengan kekuasaan mereka begitu. Yang lain nggak boleh komen, iya lah. Ingat perjuangan bro, perperangan 98 untuk menggulingkan penguasa Orde Baru itu sangat sulit sekali, 32 tahun. Yang namanya manipulasi yang pemilu ini ya, anggaran-anggaran itu ya simbol doang, ya kan? Daerah-daerah, tapi ini mata dulu ya menyaksikan ya, yang namanya kotak suara itu udah terisi semua, seperti itu kan? Nah, jadi kalau sekarang ini bedanya apa? Perubahan sistem rekapitulasi, sistem yang namanya sirekap itu yang dipakai mereka. Buanglah jauh-jauh sirekap itu seharusnya. Ada pula itu orang yang komen, kalau nggak mau punya aturan sirekap yang ada di Indonesia, pergilah kamu ke negara lain. Hei, otakmu itu loh, ya seharusnya kamu tuh udah dicuci otak sama uang sama mereka yang begini nih, nggak membela rakyat lagi kalian, berdalih. Ya pergilah ke negara ini. Negara itu jangan dibangun loh, negara Konoha model-model begitu. Ya, demokrasi, perjuangan mahasiswa, Trisakti, meregang nyawa segitu banyaknya mahasiswa itu untuk menggulingkan ide-ide konyol model-model begini, itu percuma dong. Ya kan, demokrasi kita digenggam sama mereka, hancur negara kita. Sementara rakyat nggak boleh bicara apa-apa, dikritik juga panas. Maunya gimana? Maunya gimana? Coba, ada yang berani nggak ngomongin seperti itu? Itu kenyataan. Ingat, kalau rakyat dibungkam dengan senjata kalian, undang-undang ITE, pasal-pasal yang segera dirubah kalian, ya kan, untuk meredupkan segala suara di Indonesia ini, itu akan membuat Indonesia ini terang benderang, perang kayaknya. Salam waras aja bagi yang ngerti. Indonesia intinya nggak mau dibangun lagi Orde Baru jilid kedua on, ya. Salam waras. Setuju Pak kalau pilkada itu dipilih oleh DPR, karena DPR itu Pak orangnya orang-orang yang hebat dan bertanggung jawab Pak. Pilihan orang hebat pasti juga orang yang hebat Pak. Meskipun Pak DPR itu Pak gajinya itu Pak sangat-sangat kecil Pak, ya mungkin cuma puluhan juta Pak per bulan Pak, tapi Pak kinerjanya Pak luar biasa Pak, maksimal sekali Pak. DPR itu Pak kalau rapat itu Pak serius Pak, nggak ada yang sampai ketiduran Pak, nggak ada Pak. Serius mantengin, serius debat kalau ada yang salah Pak. Janji kampanye juga dipenuhin semua, selalu mendengarkan aspirasi rakyat. Ya memang Pak, DPR itu memang harus naik pangkat Pak. Kalau dulu mungkin memang cuma wakil rakyat Pak, ya sekarang memang harus menjadi raja pemilu Pak.
yang menentukan Pak, kamu yang jadi kepala daerah ini, kamu yang jadi kepala daerah ini Pak. Karena pilihan DPR itu pasti sip. Tolak pemilihan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Lagi-lagi logika jungkir balik muncul. Jadi begini, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Alasannya karena sistem politik pemilihan kepala daerah sangat mahal, bisa menghabiskan puluhan triliun dalam 1 dan 2 hari. Wah, kacau banget nih. Jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, kita akan mengalami kemunduran demokrasi. Indonesia sudah pernah melakukan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD pada zaman Orde Baru. Namun sering terjadi konflik antara kepala daerah dan DPRD dalam mengambil kebijakan sehingga menghambat pembangunan daerah. Karena itu diperkenankanlah pilkada langsung. Sudah berdarah-darah memperjuangkan reformasi, semua malah sia-sia. Jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, ini akan menghasilkan politik uang. Politik uang akan menyasar pada elit-elit politik dan DPRD. Akan terjadi deal-deal di meja-meja dan di ruang-ruang DPRD. Bahkan akan menyuburkan praktek korupsi dan menghambat pertumbuhan kepemimpinan nasional. Jika usulan ini disepakati, maka pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi tidak akan muncul dan tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi Ganjar Pranowo, tidak akan ada lagi Anies Baswedan, tidak akan lagi Ridwan Kamil. Maka dari itu, mari kita tolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Jika usulan ini disepakati, maka Presiden Prabowo Subianto bukan hanya menjadi keberlanjutan Mulyono, tetapi menjadi keberlanjutan Soeharto. Jadi ketahuan ya sekarang ya kenapa kemudian muncul Kim Plus ya, koalisi obesitas ini ya, karena agar partai-partai itu mudah untuk dimobilisasi atau dikendalikan oleh hanya segelintir orang saja. Pemilihan langsung aja banyak deal-dealannya, apalagi diwakilkan atau pemilihan tertutup gitu loh. Kemarin waktu HUT Golkar malah dijadikan sebagai alat atau tempat konsolidasi agar semua parpol melalui orang-orang yang punya wewenang untuk membuat undang-undang agar pilkada di seluruh Indonesia mulai dari bupati sampai dengan gubernur itu dipilih langsung oleh DPR. Ya enak aja nanti teman-teman yang kemudian mencalon itu hanya mengondisikan orang-orang yang ada di dalam gedung DPR itu saja. Bagaimana dengan historis atau sejarah reformasi kita yang sudah banyak sekali mengorbankan pertumpahan darah? Ya, banyak sekali mengorbankan hal-hal yang sangat mahal harganya dan tidak bisa dinilai oleh uang gitu loh. Kalau kemudian tolak ukurnya adalah pembiayaan. Karena nanti pasti akan dikuasai oleh segelintir pihak saja yang punya akses dan kemampuan konsolidasi yang berkaitan dengan teman-teman